Bapak Dr. Iu Rusliana, SPLI MSI, dengan segala hormat kami mengundang untuk hadir di depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mendengarkan paparan, alangkah lebih baiknya kita sampaikan dulu sedikit kurikulum PT atau perkenalan mengenai beliau. Nama beliau adalah Dr. Iu Rusliana, SPLI MSI. Beliau asal atau lahir di Sukabumi 4 Juli 1981. Kemudian beliau saat ini adalah sebagai dosen yang bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian pengalaman-pengalaman beliau saat ini juga beliau menggunakan sebagai keanggotaan profesional member of the American Academy of Project Management. Juga eh, beliau memiliki beberapa pengalaman yang sangat luar biasa khususnya di tempat beliau bekerja. Salah satunya adalah sebagai Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, juga sebagai Koordinator PPID Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian juga untuk pendidikan, beliau S1 Program Studi Akidah Filsafat UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian melanjutkan studi untuk S2-nya Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia. Kemudian S3 Program Doktor Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian pengalaman beliau di bidang pendidikan sebagai anggota Dewan Pakar Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan juga masih banyak rekan-rekan yang perlu kami sampaikan, bisa di searching juga, ini aja sekilas saja, dan karya tulis juga beliau sangat banyak. Dan saat ini posisi beliau adalah sebagai sekretaris di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Untuk itu dengan segala hormat kita akan dengarkan, rekan-rekan mohon menyimak ya dan mencatat poin-poinnya, dan jika ada yang ingin ditanyakan juga boleh nanti di sesi setelah pemaparan beliau. Baik, tidak lama-lama lagi. Sudah siap semuanya? Ya, dengan segala hormat, waktu dan tempat kami silakan. Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, terima kasih Ibu Ketua izin Teh Susi, mentor saya, Kang Moderator. Saya boleh sambil berdiri ya. Kawan-kawan sekalian, boleh berdiri? Boleh berdiri? Silakan berdiri. Bukunya boleh disimpan, handphonenya boleh disimpan dulu. Boleh berdiri. Kalau saya bilang halo, Anda jawab, hai, halo, hai. Tangannya dong sambil hai. Pagi, semangat pagi. Jawabnya selamat pagi, 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 pagi. Yes, pagi, pagi, pagi. Siap, pagi, pagi, pagi. Bahagianya sambil senyum yang selebar-lebarnya. Boleh dong diambil ininya, diambil videonya. Oke ya, saya bilang semangat pagi, selamat pagi, Anda bilang pagi, 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 yes. Pagi, 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 siap. Pagi, 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 pokoknya bahagianya ekspresikan se sebahagia mungkin. Oke ya, oke ya. Nanti yang paling ekspresif saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah. Yang paling ekspresif saya kasih hadiah. Halo,
Halo, kayak ketemu teman lama lah. Hai gitu, itu dong. Masih, ya, oke. Halo, semangat pagi, 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 pagi. Siap, pagi, pagi, pagi. Ah, oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih teman-teman sekalian. Silakan duduk kembali. Ya, eh, catatannya boleh digunakan lagi. Teman-teman sekalian, saya dapat tugas dari Unisa, dari kakak saya, dari mentor saya, Bu Susi. Agak susah saya panggilnya Bu Susi. Saya sudah biasa memanggil Teh Susi. Dapat tugas untuk membahas tentang beribadah. Tentang komitmen alumni Universitas Aisyah Bandung pada ibadah. Tentu saja, slide-nya boleh ditampilkan Kang. Tentu saja dalam Islam, ibadah itu tidak hanya yang bersifat spiritual. Tidak hanya yang bersifat praktik-praktik spiritual, praktik-praktik atau ritual-ritual yang bersifat vertikal, tapi juga bersifat horizontal. Tidak hanya terkait dengan ketundukan kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana itu terekspresi dalam bentuk kecintaan kita kepada sesama dan alam ini. Poin kuncinya itu. Saya ulang. Dalam Islam, bagi Muhammadiyah, beribadah itu tidak hanya melaksanakan praktik-praktik sholat, zakat, puasa, haji, dan berbagai bentuk ibadah-ibadah yang bersifat ritual, tapi juga ibadah-ibadah yang bersifat sosial, di mana di situ kita diajarkan untuk mencintai sesama dan alam. Dalam bahasa agama disebut ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Boleh lanjutkan? Nah, disitulah muncul pertanyaan, siapa kita? Kita ini adalah hamba sekaligus khalif. Fungsi manusia itu hakikatnya adalah fungsi pengabdian. Disitulah manusia diajarkan, diperintahkan sejak jam 4 pagi, jam setengah 4 pagi. Cung yang tadi pagi bangunnya jam setengah 4. Bangun jam setengah 4 apa? Ngome HP. Hah? Ngome HP ya? Ngome HP. Karena HP menjadi benda yang paling pertama dipegang setelah bangun tidur dan benda yang terakhir Anda pegang menjelang tidur. Begitu? Enggak juga. Saya biasanya ngontrol. Begitu lihat di kamar istri saya masih pegang HP, saya omelin langsung. Tinggalkan handphone. Karena sinyalnya gak bagus. Radiasi ya. Berisiko. Jauhin. Saya biasanya sudah mematikan handphone, perlu beristirahat, kas. Bangun kita setengah 4, lalu kemudian kita mengambil wudhu atau mandi, kita melaksanakan ibadah sholat malam, membaca Al-Quran, setelah itu kita bagi teman-teman prianya berangkat ke masjid, sholat subuh berjamaah, pulang dari sholat subuh, kemudian membaca Al-Quran.
Cung yang pagi tadi membaca Al-Quran. Cung yang tadi pagi membaca Al-Quran. Tidak ada. Hah? Gak sombong. Gak apa-apa tuh sekali-kali sombong. Yang lain sisanya kan Anda tidak ini. Cung yang membaca Al-Quran tadi pagi. Hah? Terima kasih yang ya jaga itu. Setelah itu Anda bersiap berangkat ke sini. Begitu? Beraktivitas di sini sampai malam ya? Sore. Nanti Anda pulang lagi ke rumah sama, punya aktivitas yang sama, termasuk teman-teman yang ada di ruang virtual ini. Aktivitas sama. Sholat isya, terus bersiap-siap lagi, mau tidur. Ada yang membaca buku, ada Pak, membaca medsos, scroll. Nah, terus TikTok. Nah, sebelum tidur kemudian membaca Al-Quran, ada, 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 alhamdulillah. Yang belum bagaimana? Insya Allah besok malam inilah. Besok belum tentu ada waktu juga. Sekarang, nanti habis sholat zuhur. Ya, Anda beristirahat, besok melakukan ritual biasa. Saya nanya, kenapa saya nanya begini? Itu adalah pembiasaan ibadah yang baik. Anda mau sukses? Anda mau sukses? Cung yang nggak mau sukses? Cung yang nggak mau sukses? Semua Anda mau sukses? Mau, tapi Anda nggak mau mendekati yang maha pemberi kesuksesan. Anda tidak mau mendekati yang membuat sang maha pemberi kesuksesan semakin mencintai Anda. Hah? Ya? Ayo. Sudah mau lulus nih. Sudah mau wisuda. Sudah mau wisuda. Kita mulai dari rutinitas pagi, rutinitas malam. Tahadus bin Ni'mah, saya sampai hari ini rutin melakukan. Setiap selesai sholat subuh saya membaca Al-Quran, dan sebelum tidur saya membaca. Jadi saya tidak nunggu bulan puasa untuk tadarus. Ya tadarusnya dari sekarang. Dapat beberapa halaman. Bisa, bisa dilakukan hanya 5 menit, 10 menit baca Quran itu. Anda buka handphone bisa berjam-jam. Ngerumpi bisa berjam-jam. Ya kan? Ngegosip bisa berapa jam? Di WA grup, gitu. Heboh. Bisa pagi-pagi membaca Al-Quran, malam sebelum tidur membaca Al-Quran. Ya, saya mengasih contoh. Anda tahu salah satu orang terkaya di Indonesia, pernah jadi menteri, ganteng, Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Tahu? Tahu? Ada yang tahu? Pak Sandi Uno pernah jadi menteri? Ya, saya kebetulan punya kedekatan dengan beliau. Beliau ini rutin Senin Kemis. Yang kedua, kalau ketemu kami pagi, beliau biasanya sholat duha dulu. Sholat duha 8 rakaat. Ya, paling maksimal. Kan minimalnya 2 rakaat. Beliau 8 rakaat. Hah? Orangnya udah kaya? Sukses?
Kaya di Indonesia, terkaya di Indonesia ke-25 loh. Udah sangat kaya raya, tapi ibadahnya keren, ya kan? Ibadahnya keren. Coba kalau Anda begitu. Anda bisa membangun rutinitas itu? Yakin? Bisa? Bisa. Dari situlah Anda kemudian mendekati yang maha pemberi kesuksesan, yang maha kuasa, yang maha pemberi rezeki. Ada yang sudah bekerja? Ada yang sudah bekerja? Ada yang belum? Hampir semuanya belum? Selesai ini mau nyari pekerjaan? Mau, mau. Tapi Anda tidak meminta mendekati ke yang maha pemberi rezeki. Bagaimana itu? Saya harus tes. Siapa yang bisa doa selesai sholat duha? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha duha uka wal baha baha uka. Ismatuka Allahumma in kana rizquka kama unzilhu wa in kana wa qudratika atini ma ataita ibadika sholihin. Terima kasih. Yang kedua tidak terjadi. Tidak ada peluang kedua. Doanya sudah bisa dilaksanakan? Siap dilaksanakan? Oke. Saya ulang. Pak Sandiaga Salahuddin Uno sangat kaya raya, nomor 25 terkaya di Indonesia, nomor 25 terkaya di Indonesia. Beliau rutin puasa sunnah Senin Kemis, dan beliau rutin melaksanakan sholat duha 8 rakaat. Paling maksimal. Anda aja yang masih berjuang, masa nggak begitu? Karena rezeki itu harus dijemput. Karena pekerjaan itu harus dicari, dan bagaimana ia akan datang pada Anda kalau Anda tidak berusaha, tidak mendekati, tidak meminta kepada yang maha pemberi rezeki. Begitu? Bismillah ya. Siap? Nah, halo? Hai? Atau sambil semangat atau Yuma. Halo? Ulah bongken ainu diberi duit 100.000 jadi kecewa. Salah sorangan, tidak ngacung dan berdoa. Ya, gitu. Saya ulang. Manusia punya dua fungsi. Pertama, fungsi sebagai hamba, dan kedua, fungsi sebagai khalifah. Anda kuliah, Anda bekerja nanti, hakikatnya adalah sedang berusaha membangun bumi ini. Anda sebagai utusan Tuhan, Anda sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi ini. Apapun profesi Anda. Prodi apa, Neng? Profesi nurse. Profesi nurse. Profesinya adalah sebagai perawat. Bagian dari upaya nanti dalam rangka memakmurkan bumi ini. Bayangkan kalau di bumi ini semuanya orang sakit. Anda dibutuhkan. Prodi apa, Neng? Ketika keperawatan juga sama. Ada yang prodi lain selain keperawatan? Pariwisata. Coba, orang butuh healing. Orang butuh bahagia. Ya, tadi kan saya bilang selamat pagi, 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 pagi.
bahagia. Kenapa? Manusia butuh bahagia dan sekarang Anda harus tahu bahwa 70% anak-anak Gen Z, anak-anak milenial juga mengalami masalah dari sisi aspek mental. Anda jangan masuk di dalam itu kan? Jangan. Anda harus menjadi bagian dari orang-orang yang sehat secara mental dan ikut menyelesaikan persoalan itu. Kenapa anak-anak sekarang terkena itu? Karena tadi terkena apa yang disebut FOMO. FOMO tahu apa tuh? Iya, rasanya tidak pede kalau nggak ikut tren. Gitu. Ini prodi apa? Masih profesinis. D3 keperawatan. Apa tuh? Desain komunikasi visual. Penyakit apa lagi sekarang yang terjadi? Renggangnya hubungan sosial. Di rumah sekalipun, bapaknya pegang HP, ibunya pegang HP, anaknya pegang HP, di rumah teh 3 tempat main HP. Hah? Begitu? Kita hindari bersama. Ada momen di mana handphone kita simpan lalu kita bersama-sama berkomunikasi, ngobrol, main bola, apalagi catur. Saya punya anak kelas 3 SD dan kelas 2 SD, main catur, main bola, main bulu tangkis. Handphone tinggalkan dulu. Halo? Hai? Oke. Boleh berdiri lagi? Boleh berdiri lagi? Oke. Berdiri lagi seperti tadi lagi. Kalau saya bilang selamat pagi, semangat pagi, jawab yes, pagi, pagi, pagi. Pagi, pagi, pagi. Bahagia. Oke, bersama-sama. Semangat pagi. Siap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Oke. Teman-teman sekalian, ini panduan dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Dikatakan di sini bahwa setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa, hati ke arah terbentuknya pribadi yang mutakin. Ada yang masih dongkol, ada yang masih kesel tadi di jalan, pasea, senggolan, ada? Hah? Ada yang merasa hidupnya hampa? Jangan dong. Jangan dong. Hidup harus terasa bahagia. Hah? Ada yang merasa hampa? Jangan dong. Makanya pagi-pagi baca Al-Quran. Pagi-pagi baca Al-Quran. Pagi-pagi sholat duha. Sholat subuhnya jangan kesiangan. Saya sering ditanya oleh teman sesama dosen saya, Pak Yu, Anda kok kelihatan santai-santai aja hidup. Saya bilang kalau masalah semua orang punya banyak masalah. Cuma apa kabar ibadah kita? Itu salah satu obat terbaik dalam menjalani hidup.
Kalau Anda membaca Al-Quran pagi hari, Anda bisa rasakan betapa nanti Anda merasa bahagia dan optimis menjalani hari. Begitu. Makanya di sini dikatakan setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa hatinya. Tidak hampa, tapi hatinya berbahagia. Ada yang lagi marah, ada yang lagi iri. Ah, semua manusiawi kalau marah dan iri, tapi bersama kita sembuhkan itu. Siapa yang bisa menyembuhkan rasa iri kita? Siapa yang bisa menyembuhkan rasa iri kita? Selain Allah ya diri kita. Ieu mah kumaha babaturan ganti motor pusing. Babaturan ganti laptop. Laptop nanti anu pakai buah, anu gambar buah. Langsung gitu. Hah? Kenapa? Ayo kita fokus pada diri kita, evaluasi diri kita jaga hati kita agar selalu bersih. Bisa ya? Yakin bisa ya? Jadi di Muhammadiyah diajarkan agar kita bisa menjaga hati kita untuk terus terjaga hatinya menjadi pribadi yang mutakin. Pribadi yang mutakin tahu ciri-cirinya? Oke, saya kasih tahu ciri-cirinya. Yang pertama pribadi yang mutakin itu pribadi yang suka berbagi. Bisa-bisa berbagi? Oke, pribadi yang bisa berbagi di saat sempit dan lapang. Di saat susah pun mau berbagi, itu orang mutakin. Yang kedua, pribadi yang mampu menahan amarah. Di jalanan tah nu paling gampang. Ya, pas ya, termasuk saya juga sering kaget. Bernyetir ke santai tiba-tiba disalip di kiri ku motor. Waduh, kurang-kurang nama. Astagfirullahaladzim. Ya, itu. Pribadi yang mutakin itu. Pribadi yang mutakin juga adalah pribadi yang wal'afina aninnas. Siapa itu? Mereka yang memaafkan sesamanya. Sok, aya keneh ka ama babaturan saling maafkeun. Salaman. Eta perebutan calon pamajikan eta teh. Aya. Kudu aya. Cung anu can gaduh pendamping wisuda. Cung anu can gaduh pendamping wisuda. Masih banyak bro. Masih banyak bro. Ya. Salah satu ciri keberhasilan studi S1 adalah lulus tepat waktu, dapat ijazah, sidang skripsi dilanjut dengan sidang munakahat. Hah? Susah? Sidang munakahat. Ini kabar buruknya. Kabar buruknya Indonesia sekarang sudah bukan lagi negara terbesar penduduk muslim. Dikalahkan oleh Pakistan. Makanya tolong Teh Susi ingatkan para wisudawati. Selesai wisuda punya pekerjaan yang bagus, segera menikah dan segera memiliki banyak anak. Hah?
Ya, 2 anak lebih baik. Saya punya anak 4. Bonus 2 lah, yang ada 3. Oke ya, teman-teman wisudawan yang di belakang. Oke, di sini ada yang ngacung, bilang belum ada pendamping wisuda. Hah? Salah satu bentuk kegagalan dari seorang sarjana adalah ketika wisuda tidak punya pendamping wisuda. Sudah ya? Mantap, mantap. Enggak. Saya termasuk sekarang yang mengkampanyekan agar, mohon maaf, kita lawan gerakan child free. Kita lawan gerakan menikah tanpa anak. Karena saya tidak mau negeri ini seperti Jepang, di mana tidak ada anak muda, anak kecil, yang ada adalah orang tua. Jepang bisa karena angka harapan hidup mereka tinggi, Indonesia berat. Begitu. Siap ya? Selesai lulus langsung nikah? Hah? Kerja dulu. Ya, baik. Bolehlah kerja dulu. Dengan beribadah yang tekun, tadi perintah dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, menjauhkan diri dari nafsu atau jiwa yang buruk, sehingga terpancar kepribadian yang soleh, menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan diri bagi sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Setiap warga Muhammadiyah melaksanakan ibadah mahdhah dengan sebaik-baiknya dan menghidup suburkan amal sunnah sesuai dengan tuntunan Rasul, sehingga imannya yang kokoh, ilmunya yang luas, dan amal soleh yang tulus tercermin dalam kepribadian dan tingkah laku yang terpuji. Itu adalah tuntunan pada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Kuis nih. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah salah satu ideologi dalam Muhammadiyah. Selain pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, ideologi Muhammadiyah apa lagi? Ya. Tadi Pak yang matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Itu salah satunya matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah, sifat dan kepribadian Muhammadiyah, muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Salah sorangan tengacung atau udah. Ya, selamat ya. Jurusan apa Neng? Profesi bidan. Tos taya deui euy. Tidak dompet saya. Biasa, pagi-pagi teh beb aya reimbes teu. Aya pi tadi malam beli ini berapa? Oh ya nih. Biasa hari lalaki mah nyanak sesana we gitu. Sesati istri. Oke. Tadi soal ibadah di Muhammadiyah berdasarkan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Sudah ingat poin-poin intinya? Ingat poin-poin intinya? Tadi kita harus berjiwa yang suci. Kita berusaha membangun diri sebagai pribadi yang mutakin. Kita juga menguatkan ibadah nawafil, ibadah sunnah. Merutinkan itu sehingga kita bisa membangun
kepribadian yang terpuji, akhlak yang terpuji, sikap yang terpuji. Lanjut Kang, lainnya. Nah, saya nanya, kenapa harus produktif? Karena saya nulisnya, judul slide saya itu ibadah dan produktivitas. Kenapa harus produktif? Tadi 2 anak saja cukup produktif lah, boleh. 3 bolehlah nambah, ya 4 juga boleh. Karena sekarang Indonesia jadi negara nomor 2, bukan lagi nomor 1. Kalah oleh Pakistan. Ya. Kita jangan seperti Eropa, kita jangan seperti Amerika, kita jangan seperti negara Asia lain yang mereka tidak mau memiliki anak. Ini berbahaya. Ya. Oke, kenapa harus produktif? Karena kita adalah khalifah. Kita harus menunaikan bagaimana membangun diri kita. Makanya saya tadi nanya, bangun jam berapa? Tidur jam berapa? Apalagi ibu bidan, apalagi perawat. Ya, apalagi kalau udah jadi bidan praktik di rumah, jam berapapun harus siap. Jam berapapun harus melayani. Semangatnya apa tadi? Bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kenapa harus produktif? Karena kita adalah khalifah. Kita adalah orang yang mendapatkan tugas sebagai hamba di mana kita harus memakmurkan bumi ini. Begitu bro, sudah ada ya calon wisudawati, pendamping, atur-atur we lah. Kayak bagian wisuda dipoto bareng-bareng. Ya. Saya punya pengalaman, saya begitu tahu istri saya udah selesai skripsi, saya ngotot untuk selesai skripsi. Alhamdulillah wisuda tuntas bersama calon istri. Begitu. Ya. Beneran itu. Ketika wisuda itu, kemudian orang tua saya bersilaturahim kepada orang tua istri. Begitu. Karena saya kebetulan aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Istri saya Imawati yang aktif di IMM. Imawan untuk Imawati. Ayah di dia, nu aktif di IMM, aktif atau mahasiswa mah di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Engke kenging calon teh Imawati. Imawan untuk Imawati. Apa tujuan hidup kita? Kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus kuat beribadah tadi praktiknya? Apa tujuan kita? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rutin dibacakan. Apakah kita merealisasikan? Ayo evaluasi. Apakah sholat subuh kita keberangan atau on time? Nah, bagaimana dengan ibadah kita? Apakah kita tepat waktu beribadah? Apakah kita rutin melaksanakan ibadah sunnah? Nah, kita suka berbagi. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Halo? Hai. Coba pakai kia. Halo? Kurang kompak, masih ada yang belum. Halo? Hai. Oke. Makasih. Thank you. You are welcome. Saya kalau pakai ke luar negeri bahasa Inggrisnya itu aja. Thank you. You are welcome. Itu lumayan lah. Yang penting mah ke luar negeri.
Ada yang pernah ke luar negeri? Ada yang belum pernah naik pesawat? Ini pertanyaan pertanyaan stupid question yang biasa saya ajukan kepada mahasiswa. Ada yang belum pernah naik pesawat? Ah, ngacung ya tuh naon. Belum nyasok didoakeun sing enggal naik pesawat. Sing enggal gaduh pesawat pribadi. Halo? Halo? Oke, lanjut Kang, slide-nya. Ah, karena kita ini menjadi hamba, kita mungkin akan bekerja, kita menjadi khalifah, kita mungkin akan bekerja. Mau pada bekerja kan? Bener nih. Ah, mending kena cicing di imah menang duit. Ya, ayo. Oke. Apa yang akan ditemukan di dunia kerja? Pertama, males. Makanya Rasulullah memiliki doa agar kita terhindar dari malas. Gimana bunyi doanya? Hah? Lu hanya akal di dompet aya deui jadi nama. Ya mah pertanyaan umum tungtung nama. Tuantun. Oke, kita akan menemukan itu. Siap untuk rajin? Gimana caranya untuk rajin? Berdoa, pagi-pagi baca Quran. Sok, buktikan. Pagi-pagi baca Quran, Anda akan menemukan semangat dan optimisme yang luar biasa. Warga bisa berubah. Apalagi yang akan ditemukan di kantor pas saat kerja, politik di tempat kerja. Ada teman sesama bidan, senyumnya manis, di tukang ngomongkeun. Hah? Ya pasti udah begitu itu Pak. Itu kajian dalam ilmu namanya office politik. Berkembang 30 tahun terakhir. Begitu melihat kepala puskesmas datang dengan rengkuh senyum. Dok, sudah ngopi dok? Nah itu politik di tempat kerja, cara membangun kedekatan. Pasti terjadi, pasti terjadi. Lalu kita bagaimana? Kita tumbuhlah sebagai pribadi yang profesional dan kita harus berusaha untuk bertumbuh dengan baik. Membangun relasi dengan sesama harus? Harus. Karena kita bekerja di kantor harus nyaman. Kalau tidak nyaman gimana? Bagaimana membangun kenyamanan di kantor nanti? Hmm? Nah, kita harus menciptakan suasana hati yang nyaman. Keun we papangih jeung batur gawe anu sok pikasebeleun mah. Bisa dihindari? Kadang tidak bisa dihindari. Itu jangan keluar. Gak mau di situ. Kenapa? Pikasebeleun hungkul jelemana. Jangan, jangan kalah. Kita bertahan di situ dan kita harus menjadi pribadi yang tangguh. Siap? Siap. Alumni Unisa gitu loh. Alumni Unisa itu punya mentalitas tangguh. Saya boleh terjatuh, tapi saya akan bangkit kembali. Manusia itu bukan berarti tidak boleh jatuh, tapi yang paling penting adalah setelah jatuh dia bangkit kembali. Sepakat? Halo? Hai? Hai? Pertanyaannya, bekerja dengan baik di kantor ibadah bukan? Ibadah. Membuat senang klien, pasien, ibadah bukan? Aduh, alumni mana itu teh si Neng teh anu janten bidan ya Allah. Calon minantu idaman. Oh, alumni Unisa. Aduh, ramah budak teh. Gelis, bager, sopan. Begitu ya? Ya.
ibadah. Tapi kita akan ketemu dengan apa yang disebut politik yang di tempat kerja. Lingkungan kerja yang kurang kondusif bisa terjadi. Kita siap melewatinya? Harus siap. Alumni Unisa harus hebat, harus tangguh, kuat menghadapi berbagai medan. Jangan ngeluh, aduh, ya kantor kayak toksik. Hah, begitu ya? Saya sering dapat curhatan soal itu. Lalu minta pindah biasanya. Saya bilang, kamu gimana? Iya kan, gini-gini. Kamu mah gak seberapa. Saya itu terlempar, terpukul, dan terpinggirkan. Biasa-biasa. Itu soal sikap mental. Kurangnya sikap syukur. Nah ini, di saat Anda semuanya bekerja, banyak orang, jutaan orang yang sedang mencari kerja. Makanya Anda harus bersyukur. Ieu mah kumaha ngabanding-bandingkeun jeung batur. Naon di rumah sakit sebelah mah gajina 5 juta, ari urangan 3 juta. Tetap jaga rasa syukur kita sambil berusaha sebaik mungkin. Ada komunikasi, budaya organisasi, ya. Kemudian sistem dan kepemimpinan. Ayo yang merasa dirinya kurang pandai berkomunikasi, belajar dari sekarang. Ada yang begitu, yang merasa kurang pandai berkomunikasi? Sok diajar ti ayeuna. Assalamualaikum, teteh apa kabar? Assalamualaikum Bu Dokter. Itu kan di dunia kerja nih, bidan. Assalamualaikum, aduh ibu nuhun. Ibu kunaon, aya naon. Begitu. Ulah kucem. Pasien teh geus gering datang ka urang geus kucem are kumaha. Moal daek datang deui sakali-kali. Saya punya dokter langganan. Setiap mau pulang dia suka tepuk bahu saya. Geus cing cager, ulah ka dieu deui. Dokter teu ngadoakeun kita datang deui. Geus yuk, ulah ka dieu deui nya, cing cager ah. Apa psikologinya ke kita? Urang sambil lempang geus ngarasa cager. Coba. Ayo, siapa yang merasa kurang bisa berkomunikasi, belajar membangun komunikasi. Wajah anu biasa kucem rubah jadi ramah. So akrab dikit, tapi ulah so akrab teuing tapi kasebeleun jelema nu so akrab teh. Ya. So naon? So akrab. Dan hal yang paling penting juga yang ini terjadi adalah inovasi disruptif. Apa itu? Situasi yang akibat dikembangkannya artificial intelligence. Dulu orang datang ke dokter untuk mencari obat, ayeuna mah cukup buka Google. Cukup halo dok, nutu acan teh persalinannya. Persalinan make Google. Acan eta mah. Tapi kalau tindakan bedah sekarang di beberapa negara sudah pakai robot. Dikontrol oleh dokter pakai robot. Persalinan yang acannya. Coba bayangkan lamun persalinan make AI. Ya, berarti Anda masih punya peluang bersaing. Begitu. Lanjut Kang. Slide-nya lanjut. Oke. Ayo kita kuatkan ibadah kita. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Sepakat? Sepakat? Oke. Caranya? Belajar, berkomunikasi, berbagi.
Jangan berhenti belajar. Gelarnya apa nanti, Neng? AMD Keb. AMD Keb. Sudah merasa cukup? Jangan. Anda harus terus belajar. Saya masih belajar, masih belajar. Kemarin ikut pelatihan. Kemarin ikut uji kompetensi. Jangan berhenti, padahal saya udah doktor. Saya lagi nunggu momen untuk berangkat ngambil postdoktoral. 6 bulan ke luar negeri. Tunggu momen, karena anak-anak saya masih kecil. Saya belum tega tuh ninggalin. Gitu. Tapi saya ingin belajar ke luar negeri. 6 bulan, ada namanya postdoktoral. Jangan berhenti belajar. Itulah cara bagaimana Anda bisa lebih baik dari hari kemarin. Oke, dengan ibadah itu bisa menjadi bekal kebahagiaan dunia akhirat. Yes, Anda bekerja, Anda melayani umat, Anda melayani pasien sepenuh hati. Capek sih. Hari ini ada belasan pasien yang harus dilayani, capek. Sama seperti saya, melayani mahasiswa, Pak bimbingan, Pak ini. Saya layani, kita atur jadwal. Anda boleh cek ke mahasiswa UIN Bandung, Pak Yu teh siga kumaha, insya Allah. Kalau saya di WA saya balas. Saya akan membalas. Nggak bisa hari ini, diaturkan besok ya. Saya sadar saya punya kesibukan, tapi saya tidak boleh kehilangan momentum untuk melayani. Kemarin saya sakit, ada mahasiswa saya yang kerepotan, saya bilang ke rumah saja. Ke rumah. Itu sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Tapi karena saya sakit, saya meminta mahasiswa saya untuk datang ke rumah. Demi apa? Pelayanan. Memberikan layanan. Sehingga dari situ semua orang merasa senang. Dan itu menjadi bekal kita, bekal kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Di dunia kita dapat honor, dapat gaji, dapat fulus. Ya kan? Di akhirat, bekal akhirat kita dapat pahala. Karena pasien dan klien yang kita layani senang dan mendoakan kita. Mendoakan yang baik tentunya. Siap begitu alumni Unisa? Siap? Oke, halo? Hai? Oke, lalu yang ketiga selalu bersyukur. Siap selalu bersyukur. Ada yang pernah sakit kemarin? Saya baru 3 hari keluar beraktivitas. Saya baru sembuh. Saya hampir 3 minggu lebih tidur susah. Gak bisa tidur. Baru tadi malam saya tidur benar. Nah itu. Bersyukur. Oh sehat. Bersyukur kita lulus kuliah. Mungkin ada tetangga saudara kita yang hari ini belum kuliah. Atau nggak bisa kuliah. Ya kan? Ada yang begitu? Kuliah di Indonesia mahal nggak? Oh, masa sih? Murah lah. Kenapa Anda merasa mahal? Hah? Karena Anda merasa uang yang Anda berikan itu sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah Anda. Berapa? Saya mau nanya, berapa per semester? Hah? 15 juta. Oke, sama dengan SPP anak saya dari di SMP. Sama. Anak saya SPP-nya 2.650.000. Kalikan. Berapa tuh? 15 juta lebih kan? Saya tidak merasa beban. Kenapa? Karena saya merasa uang yang saya berikan adalah sedekah. Adalah infak. Adalah harta yang ditunaikan untuk mencari ilmu. Ayo kita rubah persepsi. Berapa uang yang Anda keluarkan? 15 juta per semester. Kecil itu. Anda sedang memberi kapling di surga seharga 15 juta. Begitu. Surga, kapling di surga cuma 15 juta mah kecil.
Ya kan? Uang itu buat apa? Buat pelayanan pendidikan Anda. Ah, ini kuliah anak saya juga SMP-nya sudah 2.650.000. Ah, itu. Ada uang masuk? Berapa uang masuknya? Ah, 20 juta. Lebih kecil, 30 juta. Hampir sama dengan anak saya. Anak saya masuk SMP itu 36 juta. Istri saya bilang, Pak, mahal enggak? Enggak. Kenapa? Karena uang yang kita berikan itu adalah hakikatnya adalah infak. Hakikatnya adalah sedekah. Untuk apa? Untuk ilmu. Iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatun zariyah ilman yuntafa'u bihi wa waladun salih. Mati anak Adam, putus semua amal ibadahnya, putus semua kebaikannya, putus semua pahalanya kecuali 3 hal. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, memiliki anak yang soleh. Jadi kalau cuma keluar 30 juta dan 15 juta per semester, kecil. Surga tak semurah itu. Ayo rubah persepsinya. Bahwa yang kita berikan adalah untuk kebaikan. Dan itu adalah bagian dari kita bersyukur kepada Allah. Yang terakhir, bagaimana kita bisa bertambah iman, ilmu, amal, dan ikhlas. Alumni Unisa bisa? Bisa ya? Kita upayakan amal kita terus bertambah, iman kita semakin kuat, ilmu kita semakin hebat, dan kita juga bertumbuh dengan ikhlas. Yang 30 juta, yang 15 juta ikhlaskan, agar itu menjadi pahala, agar itu menjadi sedekah jariyah. Bahkan nanti setelah lulus, Anda sukses, datangi Unisa. Bu Rektor, dulu waktu saya kuliah, saya merasa kurang membayar SPP itu. Dulu saya membayarnya 15 juta. Saya merasa kurang Bu Rektor. Saya ingin Unisa ini semakin hebat. Saya ada rezeki ini 1 miliar, silahkan Bu Rektor, saya wakafkan. Harus begitu jadi alumni Unisa. Bisa? Siap? Siap. Halo? Hai. Oke. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada Pak Yu Rusdiana yang telah menyampaikan eh, paparan ilmunya ya. Kalau ini rekan-rekan ya, kalau saya senangnya manggilnya Kang Yu ya Kang. Karena kebetulan Kang Yu ini adalah senior saya dulu di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu ya. Sehingga saya lebih akrabnya manggilnya Kang gitu ya. Sampai sekarang begitu ya. Jadi tadi sangat banyak yang disampaikan ya rekan-rekan baik yang menyimak di sini apalagi tadi ada yang dapat uang ya. Dapat uang, ada yang dapat uang? Nah, itu ibaratkan satu kali bertanya, kalian satu kali menjawab dapat 100.000. Itu artinya sangat begitu mahal yang namanya ilmu. Gitu. Ini baru satu jawaban. Apalagi kalau banyak jawabannya gitu ya. Ibaratkan ketika kita tampil di depan, duduk menyampaikan apa yang kita punya, dengan ilmu maka materi apapun bisa didapatkan. Tapi bekerja dengan tenaga, mungkin 1-2 jam kita hanya dapat berapa? Itu bedanya. Makanya ini semua teman-teman yang hadir di sini harus benar-benar menyimak, menyiapkan segala sesuatunya karena nanti di luar sana kalian akan bertarung dengan jiwa raga kalian tanpa support bantuan siapapun.
Baik, teman-teman, ini berhubung masih ada waktu, bagi rekan-rekan di sini yang mau bertanya, silahkan. Baik yang via Zoom juga boleh bertanya langsung ataupun via chat gitu ya. Nanti adminnya menginformasikan. Silakan, apa di sini ada kita bagi dulu satu termin dulu, laki-laki, perempuan, atau dua penanya dulu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak apa-apa yang di sini yang mau bertanya tidak usah ngasih uang seperti Pak Yu. Tidak seperti Kang Yu ya. Kang Yu ngasih pertanyaan tadi kan, kalian jawab kasih uang. Berarti yang nanya ngasih uang. Di sini yang bertanya nggak usah ngasih uang. Ya nanti yang menjawab kan Kang Yu. Nah, nanti uangnya balik lagi Kang Yu. Yang tadi yang dapat uang boleh bertanya. Ngasih hadiah juga ya. Oh tadi ada yang menjawab. Siapa tahu mau bertanya, nanti nanya ke Kang Yu. Dijawab berarti uangnya balik lagi ke Kang Yu. Ya. Baik silakan rekan-rekan ada yang mau bertanya silakan angkat tangan. Ada? Halo, halo? Halo? Hai? Ada ini menyimak dari tadi? Menyimak apa sebenarnya yang sedang dirasakan oleh teman-teman saat ini di sini? Iya, jiwa raganya tidak di sini. Raganya di sini tapi jiwanya sepertinya sampai saya lihat Kang Ius sampai harus bolak-balik sana, bolak-balik sana untuk melihat ini teh kalian tuh mendengarkan atau tidak. Ya, boleh silakan. Kalau ada yang bertanya, oh iya itu di belakang, silakan. Mik yang oke, nanti yang di Zoom ada ya. Oke, kita ambil satu dari sini, dengan Zoom dari sini. Sebutkan ya namanya siapa, dari prodi apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Dava Alhaq dari Prodi Desain Komunikasi Visual Universitas Aisyah Bandung. Izin bertanya Pak, Bapak tadi memaparkan terkait kesuksesan, terus kemudian memaparkan juga bahwa Indonesia sudah berkurang lah muslimnya. Namun yang mau saya tanyakan, kenapa negara-negara yang berpengaruh di dunia itu adalah orang-orang kafir gitu. Adalah negara-negara yang mayoritas bukan muslim. Terus juga beberapa orang tuh bagaimana kita sebagai muslim agar terhindar dari istidraj sukses yang hanya sebagai penipuan gitu. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Langsung aja. Kak. Terima kasih. Mau langsung aja kan? Ya, Terima kasih Adinda. Adinda, siapa tadi? Dapak. Dava. Kata kuncinya tadi, Adinda, problem kita ini di negara muslim ini salah satunya adalah problem pendidikan. Nah, inilah yang jadi problem kita. Inilah yang menjadi tantangan kita. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, kenapa negara-negara non-muslim yang jauh lebih dominan, itu jawabannya. Problemnya di pendidikan. Coba bayangkan, Indonesia itu sekarang hanya 7,5 tahun usia pendidikannya. Artinya apa? Kalau 7,5 tahun, berarti baru SMP kelas 2 ya, 2,5. Jadi jangan Anda merasa, waduh yang kuliah banyak, enggak. Yang kuliah sedikit. Karena angka partisipasi kasar pendidikan kita itu 7,5 tahun. SMP kelas 2,5 itu rata-rata tingkat pendidikan di negeri kita. Di negara-negara muslim pun demikian. Nah ini yang menjadi tantangan kita. Oleh karena itu tentu Adinda Dapa punya tugas sebagai alumni UNISA. Kalau sudah sukses, pastikan Anda menjadi orang dorong peningkatan
kualitas pendidikan. Bisa? Ya, untuk menjawab tadi. Kenapa? Sudah sukses, sudah hebat, Anda kasih beasiswa saudara Anda yang kurang mampu. Kamu studi sampai kuliah. Nah, gitu. Bisa ya? Nah itu. Karena problem kita di situ. Di pendidikan. Bayangkan Indonesia saja angka partisipasi kasarnya adalah 7,5 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, flexing. Ya kan? Sekarang tren flexing. Sekarang tren orang mengaku kaya. Padahal orang kaya yang sesungguhnya adem-adem aja tuh. Ya kan? Anda tahu salah satu orang terkaya di Indonesia yang memiliki perusahaan grup namanya Paragon Corp. Ya, ibu siapa? Siapa? Ya, ibu saya juga ingatnya nama belakangnya aja, Subakat ya, belakangnya itu. Nah, dia orang kaya, tapi tidak menunjukkan kekayaan. Gak flexing-flexing. Oleh karena itu, tadi di materi ini saya tegaskan pentingnya sukses dunia akhirat. Kita ini harus sukses, bekerja sukses, tapi jangan lupa berinfak. Jangan lupa bersedekah ke lajismu. Selesai dari sini aktif di Muhammadiyah. Dan percayalah Anda bahwa bermuhammadiyah adalah salah satu cara yang bisa membawa Anda masuk surga. Begitu. Lanjutkan ya. Kalau belum punya nomor kartu anggota Muhammadiyah, bikin. Kalau di lingkungannya sudah ada kegiatan pengajian, ikuti. Kalau di situ ada amal usaha Muhammadiyah, dukung, besarkan. Kalau di situ ada poliklinik Aisyah atau Muhammadiyah, datang. Anda mau bekerja membantu membesarkan amal usaha Muhammadiyah. Begitu. Begitu Adinda. Muhammadiyah kaya raya, Aisyah kaya raya, tapi lihatlah kami yang biasa-biasa saja. Karena yang kaya raya itu adalah organisasinya. Jadi Anda jangan takut. Uang yang Anda bayarkan itu bukan untuk pribadinya Teh Susi, bukan. Bukan untuk pribadinya para dosen, bukan buat Bu Rektor. Tapi untuk pengembangan organisasi dan pengembangan dakwah Islam melalui Aisyah dan Muhammadiyah. Begitu. Uangnya pasti bermanfaat. Karena tidak masuk ke kantong kiai, enggak. Kalau Anda bersedekah ke yayasan-yayasan tertentu, masuknya ke kantong pemimpin yayasannya. Masuknya ke kantong ustadz-ustadznya. Kalau di kami di Muhammadiyah, di Aisyah, sedekah Anda masuknya melalui lajismu dan itu digunakan untuk pengembangan organisasi dakwah. Begitu. Masih ada? Cukup ya? Cukup ya Kang? Masih ada teman-teman yang dari Zoom mungkin? Dari Zoom? Yang dari Zoom, tadi ada yang bertanya? Kalau nggak ada cukup, boleh. Oke. Kalau tidak ada, sebelum nanti closing statement dari dari Kang Iyu, saya satu pertanyaan pamungkas, Bang Iyu, buat semua ya. Nih saya kasih pertanyaan ini nih. Teman-teman yang hadir di sini itu adalah para calon sarjana yang akan meninggalkan status kemahasiswaannya dan mereka akan terjun ke dunia yang sebenarnya. Mereka akan bekerja. Saya tahu bahwa di situ akan berhadapan dengan calon pasangan hidup, kemudian juga akan berhadapan dengan pekerjaan, dan tentu akan tumbuh yang namanya rasa cinta. Dan cinta terkadang rasa cinta ini akan melebihkan atau menghalalkan semuanya. Melebihkan cintanya kepada Allah. Saya khawatir teman-teman yang di sini
Ketika mereka terjun ke pekerjaan, mereka lebih mencintai pekerjaannya, lebih mencintai profesinya, lebih mencintai pasangannya, dan mereka melupakan kecintaannya kepada Allah. Bagaimana caranya, Kang Yu, supaya anak-anak semua di sini, rekan-rekan semua, itu tidak terjadi. Sehingga mereka meyakini tidak terjadi kecintaan yang berlebihan kepada pekerjaannya, pasangannya, tapi tidak melupakan kecintaannya kepada Allah. Terima kasih Kang Moderator. Ini pertanyaan yang berat. Kawan-kawan, manusia, pekerjaan, lingkungan, dan segala hal yang itu merupakan makhluk Allah adalah sesuatu yang relatif. Sesuatu yang hari ini ada dan besok akan hilang. Sesuatu yang tidak abadi. Oleh karena itu, perlakukanlah pekerjaan Anda, profesi Anda, kecintaan Anda pada segala makhluk itu adalah secukupnya, proporsional. Ya, jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena profesi kita cintai profesi kita sesungguhnya, sungguh-sungguh, tapi kita harus sadar bahwa suatu saat kita akan meninggalkan profesi itu. Kita mencintai istri kita, suami kita sesungguhnya, tapi harus disadari bahwa kita harus seimbang dan tentu saja kecintaan kita kepada Allah harus jauh lebih utama. Tapi prinsipnya kalau di dalam Muhammadiyah semuanya harus seimbang, baik yang bersifat vertikal kepada Allah ataupun kepada sesama. Sesama itu bisa kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, semuanya harus proporsional. Begitu. Nah ini yang kadang-kadang tidak disadari. Kita selalu memandang, waduh, sagalana kangosi cinta. Begitu ya. Ya kan? Ya enggak? Oh, si ibu cinta, si bapak cinta, katohian. Begitu ya? Ya, makanya gak usah berlebih-lebihan. Gak usah flexing. Gak usah isyrop. Innallaha la yuhibbul musyrifin. Allah itu tidak menyukai hal-hal yang berlebih-lebihan. Jadi proporsional, seimbang. Sehingga kita bisa menjaga situasi dan kecintaan kita. Dan kuatkanlah kecintaan kita kepada Allah dalam bentuk refleksi perilaku kita keseharian kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada profesi, kepada rekan kerja, dan kepada lingkungan. Itu barangkali Kang respon saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Yu. Baik teman-teman semua ya, jadi mohon diingatkan bahwa teman-teman akan bekerja di luar. Kalau sudah melihat uang, biasanya silau semua. Ya, kalau sudah melihat pasangan, silau semua. Oleh karena itu, hari ini diniatkan bahwa nanti ketika kalian sudah lulus, jadi sarjana, bekerja, jangan lupa dunia pekerjaan hanya sementara dan jadikan ladang pekerjaan itu sebagai ladang ibadah. Supaya nanti apa yang kita bawa ke akhirat, pekerjaan yang kita lakukan di dunia juga terbawa ke akhirat. Baik rekan-rekan semua, baik yang di ruangan ini ataupun juga yang menyimak lewat Zoom, kita kasih aplaus untuk Kang Yu. Baik sekali lagi Kang, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan, waktunya, juga ilmunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat khususnya untuk diri Kang pribadi, umumnya untuk kita semua yang mendengarkan saat ini. Saya atas nama Muhammad Anwar Syahrudin sebagai moderator undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.